Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan ke-7 di Sistem Informasi Berbasis Komputer. Hari ini materinya adalah Sistem Teknologi dalam Pelayanan Kesehatan. Oke, materi yang akan Ibu bahas hari ini yaitu Sistem Teknologi dalam Pelayanan Kesehatan. Lalu ada Sistem Informasi, Manajemen Sistem Informasi, sampai dengan manfaat dan hambatan menggunakan Sistem Informasi. Oke, yang pertama yaitu apa dari definisi sistem informasi sendiri. Sistem informasi itu adalah sistem komputer yang mengumpulkan, menyimpan proses, memperoleh kembali, menunjukkan, dan mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan dalam praktik pendidikan, administrasi, dan penelitian. Nah, itulah yang dinamakan dari sistem informasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke definisi dari sistem informasi keperawatan. Nah, ini berarti sudah masuk ke bidang perawatan. Sistem informasi keperawatan adalah kombinasi ilmu komputer, ilmu informasi, dan ilmu keperawatan yang disusun untuk memudahkan manajemen dan proses pengambilan informasi dan pengetahuan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan asuhan keperawatan sendiri. Berarti ada 3 ilmu, ya, ada 3 ilmu yang dipakai dari definisi sistem informasi keperawatan, yaitu ilmu komputer, ilmu informasi, dan ilmu keperawatan. Itu menjadi satu di sistem informasi keperawatan. Oke, selanjutnya. Apa manfaat sistem informasi keperawatan sendiri? Jadi manfaatnya adalah sistem informasi manajemen berbasis komputer dapat menjadi pendukung pendoman baik pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan di keperawatan atau di decision support sistemnya dan eksekutif informasi sistemnya. Nah, berarti di sini manfaatnya sendiri yaitu untuk mengambil sebuah keputusan atau kebijakan ya menggunakan sistem. Nah, selanjutnya dari manfaat ini, informasi asuhan keperawatan dalam sistem informasi manajemen yang berbasis komputer dapat digunakan dalam menghitung pemakaian tempat tidur atau bor pasien, angka nosokomial, sampai dengan perhitungan budget keperawatan dan lain sebagainya. Nah, ini juga dengan adanya data yang akurat pada keperawatan, maka data ini juga dapat digunakan untuk informasi bagi tim kesehatan yang lainnya. Ini adalah salah satu manfaat juga. Nah, selanjutnya kita masuk untuk keuntungan dari sistem informasi keperawatan. Jadi keuntungannya sendiri untuk SIK yaitu pertama menghemat biaya dari penggunaan kertas untuk mencatat. Berarti di sini sistemnya terkomputerisasi ya. Nah, selanjutnya mengurangi kesalahan dalam menginterpretasikan pencatatan karena sudah adanya sistem yang manual, sistem yang sudah terkomputerisasi. Oke, selanjutnya meningkatkan produktivitas kerja. Jadi kerja kita jauh lebih produktif, jauh lebih cepat ya, karena adanya sebuah sistem. Selanjutnya, membantu dalam mencari informasi yang cepat sehingga dapat membantu pengambilan keputusan secara cepat. Karena kita dapat informasinya cepat, maka penanganannya juga akan cepat. Ya. Selanjutnya, pendokumentasian keperawatan berbasis komputer yang dirancang dengan baik akan mendukung otonomi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini juga ada untuk penyimpanan dari dokumentasi keperawatan yang sudah dilaksanakan ya. Selanjutnya adalah penghematan ruang karena tidak dibutuhkan tempat yang besar dalam penyimpanan arsip karena arsipnya sudah terkomputerisasi. Jadi tidak ada lagi kertas untuk kertas itu nanti disimpan dalam gudang arsip ya. Nah, itu dikurangi. Nah, selanjutnya penyimpanan data pasien menjadi lebih lama. Jadi kalau misalnya arsip kita harus bongkar-bongkar lagi, kita harus cari datanya lagi. Tapi kalau di sini sudah menggunakan komputerisasi, penyimpan datanya cukup mencari dengan keyword. Nanti proses penyimpanan datanya maka jauh lebih lama. Oke, selanjutnya keuntungan dokumentasi berbasis komputer ada 3, standarisasi, kualitas, dan accessibility. Nah, standarisasi sendiri ya, terdapat pelaporan data klinik yang standar, mudah dan cepat diketahui. Untuk standarisasi. Kalau kualitas, di mana meningkatkan kualitas informasi klinik dan sekaligus meningkatkan waktu perawat dalam memberikan asuhan keperawatan.
Jadi kualitas itu harus ditingkatkan, ya. Selanjutnya, accessibility, di mana legibility mudah membaca dan mendapatkan informasi klinik dari pasien dalam satu lokasi. Ya, berada di dalam satu lokasi. Oke, kita masuk lagi untuk faktor pendukung sistem informasi keperawatan. Ada 3 faktor. Yang pertama yaitu adanya perusahaan yang dikelola oleh profesi keperawatan yang menawarkan produk SIM, ya, sistem informasi keperawatan, sistem informasi manajemen keperawatan yang siap pakai untuk diterapkan di rumah sakit. Berarti sudah adanya perusahaan nih yang mengelola dan diterapkan di beberapa rumah sakit. Selanjutnya, adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 yang mengatur tentang keamanan terhadap dokumentasi yang berupa lembaran kertas. Nah, sudah ada keamanan sendiri jika dokumentasi itu berupa kertas, ya, sudah ada undang-undangnya sendiri. Lalu faktor yang ketiga yaitu aspek etika, karena sistem ini semaksimal mungkin dirancang untuk menjaga kerahasiaan data pasien. Jadi di sini berarti lebih menjaga data pasien agar aman, tidak tersebarluaskan. Oke, selanjutnya faktor penghambat sistem informasi keperawatan. Yang pertama, untuk memutuskan menerapkan sistem informasi manajemen keperawatan berbasis komputer tidak terlalu mudah. Bagaimana kita menerangkan lagi? Ya. Selanjutnya, ketidakpastian sumber daya manusia keperawatan. Kita tidak bisa menentukan apakah sumber dayanya sudah mencukupi atau belum. Nah, yang terakhir yaitu faktor sumber dana. Ini juga menghambat sistem, ya. Kalau sistem itu update terus, nah dananya tidak ada, maka sistem itu akan berhenti untuk, bahasanya bukan berhenti, dalam artian tidak ada updatean, gitu ya. Oke, selanjutnya, untuk memutuskan menerapkan sistem informasi manajemen keperawatan berbasis komputer tidak terlalu mudah, maksudnya di sini, karena pihak manajemen harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu struktur organisasi keperawatan di Indonesia. Nah, di sini sebagai contoh, pengambilan keputusan atau kebijakan bukan dari profesi perawatnya, sehingga seringkali keputusan tentang pelaksanaan SIM-nya yang sudah disepakati oleh tim keperawatan dimentahkan lagi karena tidak sesuai dengan keinginan pengambilan keputusan. Ya. Nah, maksudnya ketidaksiapan sumber daya manusia keperawatan di sini, ada banyak sumber daya manusia di instansi pelayanan kesehatan yang belum siap menghadapi sistem komputerisasi karena belum adanya workshop, ya, atau pelatihan. Nah, di sini hal ini dapat disebabkan karena ketidaktahuan dan ketidakmampuan mereka terhadap sistem informasi teknologi yang sedang berkembang. Jadi harus adanya training, ya, ke perawat sendiri. Oke, faktor sumber dana. Nah, untuk faktor sumber dana sendiri, yaitu sebagaimana kita tahu bahwa untuk mendapatkan sistem informasi manajemen keperawatan yang sudah siap diterapkan di rumah sakit, membutuhkan biaya yang cukup besar. Ya, tergantung dari sumber dananya. Kalau sumber dananya semakin besar, maka sistem komputerisasi atau manajemen di dalam rumah sakit itu ataupun klinik itu akan lebih berkembang, ya, mengikuti zaman. Oke. Selanjutnya, faktor penghambat sistem informasi keperawatan, ya. Di sini SIM berbasis komputer banyak kegunaannya, namun pemanfaatan sistem informasi manajemen di Indonesia masih banyak mengalami kendala. Nah, di sini kendala dari SIM adalah kekhawatiran hilangnya data dalam satu hard disk. Jadi hati-hati, data itu bisa hilang, ya. Jadi kalian harus punya backup-an di sini. Pada kondisi tersebut, hilangnya data telah diantisipasi sebagai pelindung hukum atas dokumen perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 97. Sudah ada undang-undangnya jika data itu hilang. Sudah ada yang melindungi badan hukumnya. Nah, ini adalah program-program yang dirancangkan atau yang dirancang dalam SIM keperawatan. Ya, banyak sekali nih program-program yang dirancang. Oke, kita akan bahas satu persatu. Standar asuhan keperawatan. Dari standar asuhan keperawatan menggunakan standar internasional, di mana asuhan keperawatan ini juga telah dilengkapi dengan standar pengkajian perawatan dengan mengacu pada 13 divisi diagnosa keperawatan. Ya, ini untuk standar asuhan keperawatan. Lalu, di standar asuhan keperawatan juga, ya,
Di sini ada alasan kehadiran standar aspek yang diidentik dengan standar profesi keperawatan yang berguna sebagai kriteria untuk mengukur keberhasilan dan mutu aspek. Di mana standar-standar sendiri ditetapkan dalam aspek yang di sini ada tertera ya aspek-aspeknya, yaitu ada aspek kajian keperawatan, diagnosa keperawatan, perancangan, sampai dengan catatan asuhan keperawatan. Ini sudah pernah Ibu jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Ini adalah aspek ya dari standar asuhan keperawatan. Oke, selanjutnya dalam aspek keamanan ya, pasien mendapatkan perhatian dengan ketentuan tentang pencegahan terjadinya kecelakaan dan hal yang tidak diinginkan ya, seperti menjaga keselamatan pasien, mencegah infeksi nosokomial sampai dengan mencegah kekeliruan memberikan obat. Nah, ini harus dicegah nih agar tidak terjadi. Nah, bagaimana? Harus ada standar-standarnya sendiri. Oke, selanjutnya ada standar operating procedure ya atau SOP, di mana adalah uraian standar atau tindakan keperawatan yang terdapat dalam standar asuhan keperawatan. Berarti standar asuhan keperawatan sendiri mempunyai SOP ya tentunya. Oke, selanjutnya ada discharge planning, itu adalah uraian tentang perencanaan dan nasihat perawat setelah pasien dirawat dari rumah sakit. Nah, dalam sistem di sini, discharge planning, sudah tersedia uraian yang dimaksud, perawat tinggal print out ya, yang selanjutnya hasil print out tersebut dibawa pasien pulang. Ya, berarti di sini perawat mengambilkan hasilnya, lalu pasien bisa membawa hasil itu pulang. Selanjutnya, jadwal dinas perawat. Nah, di sini berarti dibuat secara otomatis oleh program komputer sehingga penanggung jawab ruang tinggal melakukan print. Jadi prosesnya melalui sistem manajemen rumah sakit tersebut. Nah, di sini juga masalah yang banyak dikeluhkan oleh perawat adalah membuat angka kreditnya dikarenakan persepsi yang berbeda antara urusan kepegawaian dengan tenaga perawat. Nah, ini jauh berbeda, jadi ada jadwal tersendirinya. Selanjutnya, daftar diagnosa keperawatan terbanyak. Nah, di sini daftar diagnosa keperawatan direkapitulasi oleh sistem berdasarkan input perawat sehari-hari. Kegiatan perawat itu apa sih sehari-hari? Nah, lalu perhitungan diagnosa keperawatan ya bermanfaat untuk pembuatan standar asuhan keperawatan sendiri. Ya, apa sih kegiatan yang dilakukan oleh perawat itu sehari-hari, lalu ada lagi standarnya yang ditentukan dari kegiatan si perawat itu sendiri. Nah, lalu daftar NICS terbanyak. Itu adalah rekap tindakan keperawatan terhadap berdasarkan pada masing-masing diagnosa keperawatan yang ada. Ya, laporan implementasi. Nah, di sini adalah rekap tindakan-tindakan keperawatan pada satu periode yang dapat difilter berdasarkan ruang, pelaksanaan, dan pasiennya. Selanjutnya ada laporan statistik. Yang dimunculkan dalam sistem informasi manajemen keperawatan adalah laporan berupa BOR, LOS, TOI, dan BTO di ruangan tersebut. Nah, Ibu nggak tahu nih laporan-laporan ini, kalian yang lebih tahu. Selanjutnya ada resum perawatan. Dalam masa akhir keperawatan, pasien rawat inap, resum keperawatannya harus dicantumkan dalam rekam medis. Berarti sudah ada yang merekam apa yang telah dilakukan atau apa yang sudah perawat berikan ke pasien ya, itu semua ada rekam medisnya atau rekam mediknya. Selanjutnya ada daftar SAK. Standar asuhan keperawatan yang ideal adalah berdasarkan evidence ya, based learning, yang merupakan hasil penelitian dari penerapan standar asuhan keperawatan yang ada. Balik lagi untuk standar asuhan keperawatan. Lalu presentasi kasus online. Nah, di sini sistem dengan jaringan WiFi memungkinkan data pasien dapat diakses dalam ruang conference. Maka presentasi kasus kelola di ruang rawat dapat dilakukan online ketika pasien masih dirawat. Ya. Oke, selanjutnya mengetahui jasa perawat. Nah, dengan sistem integrasi dengan adanya SIM rumah sakit memungkinkan perawat mengetahui jasa tindakan yang dilakukan. Ya, apa saja yang harus perawat lakukan nih? Nah, itu terorganisasi oleh SIM-nya sendiri atau Sistem Informasi Manajemen Keperawatan. Selanjutnya,
Memonitoring tindakan perawat dan memonitoring aktivitas perawat. Nah, di sini berarti manajemen perawatan dapat mengakses langsung tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perawat dan mengetahui pula masing-masing perawat telah melakukan aktivitas keperawatan apa. Semuanya dicatat atau dimonitoring oleh SIM. Ya, jadi tidak bisa sembarangan untuk perawat melakukan kegiatan. Lalu ada laporan SIP. Ini merupakan rekapan dari aktivitas yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh perawat, tergantung item mana yang akan dilaporkan pada masing-masing pasien. Selanjutnya, monitoring pasien oleh PN atau kepala ruang saat sedang rapat. Nah, di sini memonitoring pasien oleh PN atau kepala ruang dapat dilakukan ketika PN atau kepala ruang sedang rapat di ruang conference. Akan diketahui apakah seorang pasien telah dilakukan kajian, diagnosa, perencanaan, sampai dengan evaluasi atau belum. Nah, ini ada prosesnya nih, ada monitoringnya nih, yang dilakukan oleh PN atau kepala ruangan sendiri. Nah, selanjutnya, hal lain yang disampaikan dalam penerapan SIM keperawatan ada hardware, software, brainware, dan skill. Di mana kalau hardware yaitu perangkat keras ya yang berupa PC atau CPU yang masing-masing ruang implementasinya yang terhubung dengan jaringan. Ya, mungkin di sini sudah tahu yang dimaksud dengan hardware. Lalu yang dimaksud dengan software yaitu program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan perawat. Ya, misalkan di sini adalah sistem informasi manajemen keperawatan. Selanjutnya ada brainware, di mana pembentukan mindset bukan sesuatu yang mudah bagi perawat. Istilah gagap teknologi tidak percaya diri dengan membawa notebook ya, jadi membawa kita notebook ke hadapan pasien ya. Nah, merasa repot dan lain-lain akan menjadi faktor penentu yang cukup signifikan bagi keberhasilan penerapan dari SIM keperawatan tersebut. Ya, kenyamanan kita nih menggunakan teknologi di sini notebook. Selanjutnya ada skill. Nah, skill ini keterampilan perawat juga merupakan faktor penting ya yang tidak bisa diabaikan mengingat standar yang dipakai adalah standar internasional. Oke, untuk materinya ya, untuk materi 7 kita sudah selesai. Untuk kuisnya nanti bisa dilakukan setelah UTS ya, pertemuan 7, lalu kita minggu depan UTS. Oke, di UTS nanti soalnya pilihan ganda ya, langsung melalui SKALSA. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.